mengucap syukur. Ya, amin, amin, amin. Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk. Ya, seberapa kita yang hadir pada pagi hari ini, tengah aktivitas yang padat, pergumulan, ya, tapi Tuhan, penyertaan Tuhan masih sempurna dalam kehidupan kita. Ya, ada satu lagu lama, melodinya pasti kita sering dengar kayaknya. Ya, kalau saya ingat saya waktu masih kecil di Balikpapan, lagu ini biasanya dipakai lagu perpisahan tahun. Padahal lagu ini bukan soal perpisahan, tapi soal kehidupan kita menjalani dunia yang fana ini, banyak pergumulan, banyak tantangan. Ya. Sebabnya mari kita renungkan perkataan di lagu ini. Bisa ditampilkan. Tiada usaha manusia warisan pun fana, tanpa Tuhan yang dirikan percuma berjuang. Bait kedua, bagi kau yang mengandalkan kekuatan manusia, hanya embun sementara, semua wabah dia. Chorus kemuliaan Kristus Raja, semua bagi Dia, tatanya untuk selamanya, semua bagi Dia. Tiada usaha, tiada usaha manusia warisan pun fana, tanpa Tuhan yang dirikan percuma berjuang. Bagi kau yang mengandalkan kekuatan manusia, hanya embun sementara, semua bagi Dia. Chorus kemuliaan Kristus Raja, semua bagi Dia, tatanya untuk selamanya, semua bagi Dia. Usaha kita warisan pun fana. Kita mengandalkan manusia, kita pasti kecewa. Karena manusia hanya embun sementara. Jadi kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita mengandalkan orang lain, hanya embun. Kita semua sementara.
Sebabnya dalam dunia ini kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kekecewaan, sakit hati, kegagalan kita semua. Ya, Tuhan ada bersama-sama. Baik, kita akan melanjutkan seri yang keempat, pengajaran kitab Galatia. Kita akan belajar bagaimana kuasa Injil yang hanya mampu mengubahkan kehidupan kita. Objektivitas kebenaran bersinggungan dengan subjektivitas pengalaman. Kita akan baca Galatia 1 ayat 11 sampai dengan 24. Galatia 1 ayat 11 sampai dengan 24. Saya baca ayat yang ke-11, lalu Bapak Ibu berikutnya dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. 12. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Istiadat nenek moyang. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku membetakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sesaat pun aku tidak minta pertimbangan. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah aku tegaskan, apa yang telah diputuskan padamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tapi rupaku tetap dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sebagai ayat pokok kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu mendengar orang yang bertobat atau orang yang mengalami yang dulunya sakit terus sembuh, dulunya penjahat terus bertobat gitu jadi baik. Terus yang dulunya mungkin susah lalu diberkati dengan luar biasa. Kira-kira kita lebih tertarik apa yang dilakukan orangnya atau karena Tuhan yang melakukan itu? Bahkan kita suka mendengar kalau dibikin KKR, ada kesaksian mujizat terjadi, kita lebih suka pergi ke sana untuk mendengar kesaksiannya. Ya. Di kitab Galatia, ketika Rasul Paulus buka gereja-gereja di sana, lalu Rasul Paulus pergi ke tempat lain, Rasul Paulus mendengar bahwa ternyata ada kedatangan orang, guru-guru, yang seolah-olah lebih hebat dari Rasul Paulus memberitakan Injil tambahan di sana. Injil tambahannya apa? Injil tambahannya harus ketika kita menerima Kristus harus ada perbuatan tambahan dengan budaya Yahudi waktu itu.
Jadi mereka bersaksi, kalau keselamatan kita harus melakukan hal-hal yang sudah kita pelajari dari seri 1 sampai seri 3 kita sudah belajar. Ya. Jadi mereka lebih tertarik mendengar kesaksian pengalaman hidup orang. Ya. Kita pikir Injil hanya di awal, lalu kita harus move on dari pengajaran Injil. Kita bicara pengembangan karakter, bagaimana dewasa. Ya. Lalu kita suka dengan hal-hal yang atraktif, rebah-rebah, teriak-teriak. Lalu kita belajar dari situ doa, bagaimana doa yang dijawab, bagaimana cara sukses. Yang lebih mengerikan lagi, bagaimana cara menghindari kesulitan. Ya. Nah, di Galatia terjadi, dan hari ini gereja modern juga melakukan hal yang sama. Ada yang bersaksi ketemu Tuhan, dulunya dukun jadi pengkhotbah, dulunya suhu jadi pengkhotbah. Ya. Tapi semuanya itu nggak cukup sebagai jangkar hidup kekristenan. Gimana kalau kita ibarat panggil artis? Banyak kesaksiannya. Kesaksiannya bisa 30 sampai 40 menit, tapi firman Tuhannya 5 sampai 10 menit. Kalau bisa dalam suatu ibadah nggak usah ada firman. Pujian penyembahan doang. Dan fun fact-nya, saya dulu penggemarnya itu Bapak Ibu Saudara, karena saya suka musik. Kalau bisa nggak usah ada baca-baca firman Tuhan, nggak usah ada penyampaian firman Tuhan. Yang penting pujian penyembahan. Kan dengan pujian penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Sepertinya rohani. Ya. Tapi kita harus jujur. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubahkan kita. Apalagi kalau yang kita nyanyikan bukan firman Tuhan. Itu sebabnya dari lagu itu seharusnya dinaikkan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Om Kris Manusama bilang firman Tuhan yang dinyanyikan. Kita perlu mensoroti ini. Ya. Karena kalau banyak kesaksian, banyak mujizat, banyak pengalaman, kita akan rentan dengan serangan namanya postmodernisme. Postmodernisme gini, kita dengar kesaksiannya, dia mengalami mujizat. Lalu dia cerita, kenapa dia mengalami mujizat? Dia melakukan A, B, C, dan D. Kita punya pergumulan yang sama dengan orang yang bersaksi itu. Lalu karena kita sudah mendengar dia melakukan A, B, C, D, dan D, lalu kita ikut. Ketika kita ikut, tidak terjadi apa-apa. Jadi akhirnya kita bisa bilang, oh itu yang terjadi sama dia doang, sama aku enggak. Berarti aku harus melakukan sesuatu yang lebih daripada orang itu. Supaya aku mengalami mujizat Tuhan. Akhirnya iman kita terasa pincang. Kita terjebak pada subjektivitas. Kok orang yang bersaksi itu melakukan A, B, C, dan D tadi, dia mendapatkan apa yang diinginkan. Waktu dia bersaksi, saya ikut. Tapi kenapa saya tidak mendapat apa yang saya inginkan? Sebabnya imannya menjadi iman yang subjektif. Nanti kita belajar Bapak Ibu. Ya. Makanya sering terasa pincang. Kita merasa kurang rohani. Kita merasa kurang banyak berdoa. Ya. Kok mereka bisa, aku nggak bisa. Akhirnya kita maksa-maksa Tuhan supaya
mendapatkannya. Bisa dilanjutkan teksnya? Ini, mengapa iman kita sering terasa pincang? Karena kita terjebak pada pengalaman dan kesaksian. Tapi ada juga orang yang terjebak pada dogma. Ya. Hanya mengumpulkan pengetahuan tentang Alkitab dan suka berdebat, namun hidup sering dan tidak ada transformasi karakter yang nyata. Nah, hari ini kita akan belajar Injil, bagaimana Injil yang objektif dan bagaimana Injil yang subjektif. Ya. Bagaimana kita belajar Injil yang objektif dan subjektif ini. Kita perlu melihat ini dalam lensa Injil yang benar. Apa itu subjektif? Saya mau kasih contoh. Ya, saya mau kasih contoh. Yang penggemar kopi, yang punya mesin kopi. Kalau mungkin saya bilang bikinannya Amai Nepi itu adalah yang paling enak, itu selera saya. Selera saya. Oh, ini kopi yang paling enak. Kalau kita ke rumahnya Bapak Nepi, dia kalau bikin kopi enak. Itu subjektif saya. Tapi akan menjadi objektif kalau ada ahli kopi yang jago kopi, datang ke rumahnya Bapak Nepi, lihat dia cara bikin, cara ngolah, lalu kita minum sama-sama, lalu dia bilang, ini memang kopinya enak. Artinya, setiap pengalaman kita harus ada dasarnya. Harus ada dasarnya. Kalau kita bicara kehidupan kekristenan, pengalaman yang kita alami harus ada tertulis di dalam Alkitab. Ya. Pengalaman pribadi yang subjektif itu sangat indah. Namun tanpa standar kebenaran firman Tuhan, ia akan runtuh saat diuji oleh realitas kehidupan. Saya ulangi, perhatikan baik-baik. Pengalaman pribadi sangat indah. Namun tanpa standar kebenaran, ia akan runtuh. Diuji oleh realitas. Kenyataanlah yang akan menguji segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara. Pengalaman, kesaksian kita itu harus berdasarkan firman Tuhan. Bagaimana saat kita diuji oleh realitas. Nah, hari ini ada 3 poin penting yang akan kita belajar. Yang pertama, sisi objektivitas yang bisa kita amati. Lalu yang kedua, sisi subjektivitas yang menjadi kesaksian Paulus. Yang ketiga, bagaimana Injil memberikan keduanya, objektivitas dan subjektivitas dalam hidup kita. Ya. Yang pertama, sisi objektivitas yang bisa kita amati. Kita baca ulang Galatia 1 ayat 11 sampai dengan 12. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Kristus. Ini kayaknya Rasul Paulus terkesan sombong ini. Dia bilang Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ya, karena aku bukan menerimanya dari manusia, aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Kenapa Rasul Paulus mencatat ini? Karena ada desas-desus bahwa Rasul Paulus memelintirkan Injil yang diberitakan oleh para rasul. Jadi guru-guru baru yang datang ini, mereka desas-desus. Mereka menggosip
kritikan Rasul Paulus, mereka bilang pengajaran Rasul Paulus ini memelintir Injil. Jadi kalau gosip sudah ada di zaman Galatia. Ada desas-desus. Paulus memelintirkan Injil. Ya, makanya Rasul Paulus menulis itu. Lalu ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Teks Yunaninya, aku menerima Injil ini bukan dari darah dan daging. Ya. Hari ini kan kita banyak sering mendengar Tuhan berbicara sama saya. Ya, saya sudah kasih contoh video minggu lalu. Hal-hal yang terjadi di dalam gereja modern. Ya. Jadi ayat 17 lanjut. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari lamanya. Apa poinnya? Poinnya adalah Paulus melakukan akuntabilitas, mencocokkan apa yang dia terima dengan Rasul Petrus. Jadi Rasul Paulus mendapatkan Injil dari Tuhan, dia pergi ke Arab selama 3 tahun untuk memastikan bahwa Injil yang disampaikan ini bukan Injil yang palsu, bukan Injil yang berdasarkan perasaan. Ya. Apa yang dia dapatkan selama 3 tahun, dia ingin mencocokkan. Ya. Karena apa? Karena Rasul Paulus awal muasalnya, dia menerima Kristus berdasarkan pengalaman, subjektivitas. Ya. Rasul Paulus mengalami perjumpaan di Damsyik ketika cahaya ilahi dan suara Kristus yang membutakan mata fisik namun membuka mata rohani Saulus. Lalu dia 3 tahun di tanah Arab menggumuli firman, bergumul menggabungkan pewahyuan dengan fondasi Torah, Nefim dan Ketuvim, sehingga paralel dengan 12 murid Yesus. Lalu 15 hari di Yerusalem, Rasul Paulus mencocokkan wahyu secara independen dengan saksi mata sejarah Petrus dan Yakobus untuk memastikan keselarasan doktrin. Paulus tidak berani memberitakan Injil tanpa menguji pengalaman pribadinya di bawah otoritas saksi mata sejarah. Betapa pentingnya Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita masih baca Alkitab setiap hari? Untuk memastikan perasaan kita ini benar atau tidak. Karena kita lebih cenderung percaya kepada perasaan kita, pikiran kita, daripada kita menyelaraskan pikiran dan perasaan kita di dalam firman Tuhan. Ayat 19. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Jadi akhirnya apa yang direnungkan Rasul Paulus, apa yang digumuli, dia cocokkan. Itu match.
Ya, itu match. Injil dapat dibuktikan dan dipercaya. Waktu Yesus naik ke sorga juga ada saksi mata. Ada saksi mata. Dicocokkan. Sehingga apa yang dibuktikan oleh Rasul Paulus itu menunjukkan objektivitas. Ya. Galatia 2 ayat 1 sampai 2. Perikopnya, Paulus diakui oleh para rasul. Ayat 1, kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, para rasul yang lain. Supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Ya, jadi Rasul Paulus setelah perenungannya 3 tahun, lalu setelah itu 14 tahun ditambah menjadi 17 tahun, baru dia pergi ke Yerusalem. Artinya selama 17 tahun menerima pewahyuan, Rasul Paulus terus belajar dan memastikan bahwa Injil yang dia beritakan ini adalah Injil Kristus. Ini maksudnya apa sih baca ayat ini? Kok dari tadi harus Alkitab Injil? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena inilah pedoman kita. Hidup kita, pengalaman kita, kesaksian kita tidak pernah keluar dari firman Tuhan. Yesus pun memberi contoh. Waktu dia dicobai, kalau engkau benar anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Yesus jawab apa? Ada tertulis, sebab manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Yesus memberi contoh. Jadi kalau hari-hari ini kita mendengar sesuatu yang di luar firman, kita harus cocokkan. Yohanes 5 ayat 39 bagian B. Dan Alkitab itu sendiri memberi kesaksian tentang aku. Ya. Artinya semua yang ditulis dalam Alkitab bicara tentang Yesus. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Ya. Perjanjian lama adalah perjanjian baru yang belum terungkapkan. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah disingkapkan dan semua selaras, nyambung dan ada objektivitasnya, ada kesinambungannya. Ya, Alkitab sudah melalui proses kanon. Proses kanon itu apa? Aturan yang digunakan untuk mengukur standar kitab suci Alkitab. So baca Alkitab kita. Kita teliti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat di Alkitab. Ya, seringkali kita mengukur hati Allah dengan melihat keadaan hidup kita. Harusnya kita melihat kehidupan kita melalui Injil. Melalui karya salib. Kita sering pikir bahwa kalau kita mengalami kesulitan, Tuhan sedang marah sama kita. Kita mengalami kegagalan, kita belum menyenangkan hati Tuhan. Injil mengajarkan kita untuk kita melihat keberadaan kita dengan karya Kristus. Ya. Apa bukti objektivitas yang tak
terbantahkan. Alkitab bukan sekedar kumpulan nasihat, melainkan catatan sejarah pewahyuan yang selaras. Dari hasil kanon, 66 kitab, 40 penulis bisa seragam, 3 benua, 3 bahasa, dalam rungkun waktu 1500 tahun, dengan satu tema sentral. Ini melalui proses yang panjang Bapak Ibu. Lalu hari ini kita suka meninggalkan Alkitab. Kita suka lebih melihat Tuhan dari pengalaman kita. Bagaimana mungkin 66 kitab, 40 penulis yang berbeda. 3 bahasa, 3 benua dalam jangka waktu 1500 tahun. Ini bisa selaras. Ini adalah pekerjaan Kristus, pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya, ditulis langsung oleh rasul atau saksi mata. Selaras total dengan doktrin para rasul mula-mula. Diterima secara universal oleh jemaat awal. Konsisten dan koheren tanpa kontradiksi. Memiliki kuasa nyata untuk mengubahkan hidup. Jadi objektivitas kita hanya satu, Alkitab. Ini yang perlu kita baca setiap hari Bapak Ibu Saudara. Pengalamanmu, apapun itu, harus diselaraskan dengan Alkitab. Itu kita melihat dari sisi objektivitas. Nah, bagaimana kita melihatnya dari sisi subjektivitas? Melalui kesaksian Rasul Paulus. Ya. Galatia 1 ayat 13 dan 23. Ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. 23. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Apa sisi subjektivitas kita setelah kita mengenal sisi objektivitas, yaitu kita mengalami perubahan hidup. Berubah gak hidup kita? Kita bisa pintar ngomong firman Tuhan, tapi hidup kita berubah gak? Rasul Paulus, begitu dia mengalami pengalaman secara subjektif, lalu dia belajar firman Tuhan, dia semakin mengerti dan dia semakin kenal Tuhannya siapa. Dulu dia dikenal sebagai orang yang suka menganiaya orang Kristen. Makanya Rasul Paulus tidak memberitakan Injil di Yudea karena orang Yudea takut sama dia. Dulu orang Kristen ketemu dia takut, dia aniaya Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Ada perubahan hidup. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita bisa tahu firman banyak. Bahkan kita bisa berdebat secara doktrin. Tapi kalau kita tidak mengalami perubahan hidup, sebenarnya kekristenan kita menjadi kering. Kering. Rasul Paulus ketika dia bertemu Injil, dia mengalami transformasi natural yang radikal. Tidak dibikin-bikin. Kita sudah belajar di Roma 12
mengalami metamorfosis, mengalami kehidupan secara natural. Dahulu dalam Yudaisme, Saulus dari Tarsus arogan. Dia keras, sombong. Merasa paling benar memelihara adat istiadat nenek moyang. Tadi sudah kita baca, aku lebih maju daripada teman-teman sebayaku. Wih. Penganiaya jemaat Allah dan dalang pembunuhan Stefanus. Setelah mengalami kasih karunia, Rasul Paulus menjadi lembut, menjadi rendah hati, menyebut dirinya sendiri sebagai orang yang paling berdosa. Pendiri jemaat yang rela menderita demi Kristus. Doktrin murni tidak pernah berhenti di kepala. Ia merestorasi natur dan karakter kita. Sebabnya diulang-ulang di tempat ini. Khotbah kita bukan khotbah motivasi. Di sisi lain kita harus jujur. Khotbah motivasi banyak penggemarnya. Lebih tertarik, orang lebih tertarik. Tapi kalau kita belajar tentang doktrin, ngantuk Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus ini jago nulis Bapak Ibu, dia nggak jago khotbah. Buktinya di loteng Yerusalem, waktu Rasul Paulus khotbah, ada yang jatuh dari lantai 2, meninggal dia. Membosankan. Itu khotbah doktrin. Tapi kalau khotbah motivasi, wih. Tapi yang perlu kita ingat, kalau kita ngerti firman, kita nggak pernah mengalami, kita bisa ngomong firman Tuhan, tapi kita nggak ada perubahan hidup, kita harus melihat bagaimana selama ini kita mendengar dan apa yang kita dengar. Ya. Dalam agama Yahudi, Rasul Paulus bilang, aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Kalau kita dengar kesaksian, siapa yang dimuliakan Bapak Ibu Saudara? Siapa yang kita muliakan? Kalau pengalaman rohani palsu melahirkan kultus individu, jemaat bertepuk tangan untuk sang pembicara, bergantung pada figur tertentu, dan mencari urapan manusia. Kebanyakan kesaksian bicara tentang siapa? Bicara tentang yang menyampaikannya. Apa yang sudah dilakukannya, sehingga dia mendapatkan mujizat itu. Sudah tidak tertarik kepada sumbernya lagi. Siapa yang menerima kemuliaan? Pengalaman rohani sejati membuat orang lain melupakan sang pembawa pesan. Dan tersungkur kagum akan keagungan, anugerah, serta kuasa Kristus. Pencapaian kita hari ini, kalau kita sudah mulai mengagungkan diri kita, itu sudah red flag. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ini karena saya, karena aku melakukan ini. Karena aku berdoa, makanya aku dapat. Siapa yang dipermuliakan? Seringkali kita minta kemuliaan bagi rata.
Tuhan kalau bisa kemuliaannya bagi rata dong. Tuhan, aku juga dimuliakan dong. Ya. Kalau Bapak Ibu baca kira-kira model Rasul Paulus ini, orangnya nggak tinggi. Orangnya sangat tidak berkarisma. Ya, jalannya agak pincang. Ya, rambutnya kurang. Susah kalau ngomong kota. Ya, nggak cocok dengan hamba-hamba Tuhan besar sekarang. Dia harus berkarisma, harus baju rapi, harus ganteng. Rasul Paulus enggak, Bapak Ibu Saudara. Dia enggak berkarisma. Tapi semua yang dia tulis, dia kerjakan. Tidak ada satupun meninggikan dirinya sendiri. Dia hanya meninggikan Kristus. Hati-hati kultus individu, Bapak Ibu. Atau mungkin saya sering sih pernah, bahkan saya sering mengatakannya kan, ketika saya dulu mulai ketemu sama pendeta-pendeta yang terkenal, foto dong supaya urapannya bisa transfer. Iya, foto sama pendeta terkenal biar urapannya tertransfer. Dari mana itu? Foto-foto supaya urapannya transfer. Gak ada di Alkitab, Bapak Ibu. Apalagi dengan foto bisa transfer urapan. Nah, Tuhan yang kasih. Ini, agama memuliakan manusia. Agama fokusnya selalu memuliakan manusia. Apa yang dia perbuat, apa yang dia kerjakan, apa yang dia capai. Tapi Injil selalu memuliakan Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, bagaimana Injil memberikan keduanya? Objektivitas dan subjektivitas dalam kehidupan kita. Salah satu teolog namanya John Calvin. Dia bilang begini, doktrin tanpa semangat adalah seperti pedang di tangan orang gila, atau tetap dingin dan tidak berguna, atau hanya untuk menjadi pembualan sombong yang jahat dan sia-sia. Jadi kalau kita bicara, Alkitab bilang begini, Alkitab ngomongnya gini, terus kita nggak ada perubahan hidup. Ya, itu seperti orang pegang pedang di tangan orang gila, Bapak Ibu. Orang gila kalau dikasih pedang, dia bisa bunuh orang yang di dekatnya. Nah, 2 hari lalu di Thailand, satu sekolah, ada seorang anak dia bunuh teman sekolahnya, bahkan ada gurunya, mungkin sekitar 7-8 orang yang meninggal. Nah, kalau kita punya semangat doktrin, tapi tanpa pengalaman diubahkan, kita seperti seorang yang megang pedang, tapi status kita orang yang gak waras. Kita bisa hantam sana sini. Akhirnya menjadi sia-sia. Kita butuh objektivitas. Tetapi objektivitas, doktrin dan pengetahuan tanpa subjektivitas, tanpa pengalaman, akan hanya menjadi teori belaka dan pengetahuan untuk menyombongkan diri. Makanya kita yang sudah jadi orang tua perlu berhati-hati. Seringkali saya juga mengajarkan ke anak saya, udah
Percayalah sama Tuhan Yesus. Karena Papa sudah ngalamin ini. Ngalamin ditolong Tuhan. Ngalami diberkati Tuhan. Ngalami sesuatu hal yang mustahil. Tertutup, Tuhan buka jalan. Udah percaya aja sama Tuhan. Tapi gak pernah ajarkan Alkitabnya. Yang diajarkan pengalaman. Tapi lupa Injilnya. Sebabnya akan hanya menjadi teori dan pengetahuan yang menyombongkan diri. 1 Korintus 8 ayat 1b sampai dengan ketiga. Kita tahu bahwa kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan itu membuat kamu sombong. Tetapi kasih membuat kamu menolong orang lain semakin bertumbuh. Seorang yang berpikir bahwa ia tahu sesuatu, sebenarnya ia belum tahu yang seharusnya diketahuinya. Tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allahnya. Apakah kita hari-hari ini mengikut Kristus, mengalami keubahan hidup apa enggak? Rasul Paulus dari orang yang sangat jahat. Mari kita berubahnya secara natural. Bukan dengan topeng. Tapi kita perlu Injil setiap hari. Kita butuh subjektivitas. Tetapi subjektivitas tanpa objektivitas hanya menjadi sensasi yang dimabuk emosi. Seringkali kita, kalau orang Pantai Kosta itu sering diolokin dulu. Apa nyanyi kok nangis-nangis? Itu gereja yang nangis-nangis tuh, orang itu gereja yang tepuk-tepuk tangan, nangis-nangis. Gak salah nangis Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau nangis hanya untuk kita dimabuk emosi, kita pulang akan kosong lagi. Kita akan pulang bisa kosong. Tidak semua nangis itu ketemu Tuhan. Kenapa? Karena orang di konser aja bisa nangis Bapak Ibu. Hanya karena lagunya kena dengan situasi masalah kita. Kita nangis seolah-olah kita ketemu Tuhan. Belum tentu. Kolose 2 ayat 18 sampai dengan 19. Banyak orang yang senang berpura-pura merendahkan hati dan menyembah para malaikat. Mereka membicarakan tentang hal-hal ini dalam penglihatan mereka. Rasul Paulus bilang apa? Jangan dengarkan mereka. Karena mereka menyalahkan kamu karena kamu tidak melakukan hal-hal tersebut. Hal itu sungguh bodoh bagi mereka untuk menyombongkan diri. Karena semuanya bergantung pada pengalaman mereka saja. Mereka bagaikan bagian tubuh yang hilang hubungannya dengan kepala. Kristus adalah kepala dan seluruh anggota tubuh bergantung padanya. Injil adalah kekuatan Allah itu objektif dan subjektif. Injil mengandung kebenaran doktrinal yang tidak berubah. Namun pada saat yang sama orang yang mengalami Injil pasti diubahkan hidupnya. Jangan-jangan selama ini kita dengar motivasi terus. Makanya kita capek. Oh kita harus begini. Ternyata kita gak mampu. Kita merasa gagal.
Dengar firman Tuhan lagi, harus melakukan ini lagi. Kita lakukan lagi, ternyata gagal lagi. Makanya kekristenan kita menjadi bantet. Karena kita mendengar motivasi terus. Ini Timothy Keller bilang begini. Kalau Anda belum mengalami Injil, maka Anda belum benar-benar mengerti Injil. Kalau Anda berkata, saya tahu Injil, tetapi hidupmu belum berubah, maka Anda sebenarnya belum tahu apa itu Injil. Jadi jika Anda belum memiliki kehidupan yang diubahkan, Anda sebenarnya belum mengerti Injil. Sebabnya kita perlu mendengar setiap hari Injil yang bisa mengubahkan kita. Kenapa? Di Injil bicara tentang karya Kristus. Yang sang objektivitas menjadi subjek. Kebenaran bukanlah sekedar seperangkat teori, dogma atau buku pedoman. Kebenaran itu memiliki nama dan wajah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tuhan tidak hanya menurunkan ideologi dari surga. Ia menginkarnasikan teori menjadi realitas. Agar kita dapat memiliki relasi intim dengannya. Kalau agama lain cuma mencatat peraturan. Harus gini, harus gini, harus gini. Kalau kamu tidak melakukan ini, nanti di kehidupan berikutnya kamu jadi babi. Kalau kamu tidak melakukan hal yang baik, di kehidupan berikutnya kamu bisa jadi kucing. Tapi kekristenan, firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi dia tidak hanya memberikan peraturan, dia memberikan dirinya sendiri. Supaya kita mengalami dia. Kita mengalami kebenaran, bukan teori. Injil adalah peleburan sempurna keduanya. Kebenaran sejarah objektif. Doktrin historis yang tidak berubah. Menjaga kita agar kita tidak hancur dan kecewa. Saat hidup dipenuhi dengan krisis yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kuasa yang subjektif itu, kita mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus yang meremukkan keangkuhan kita. Membuahkan kasih dan memampukan kita menghidupi kebenaran tersebut dengan penuh semangat. Roh Kudus yang memampukan kita. Setiap firman Injil yang kita dengar, Roh Kudus yang memampukan kita. Kita harus jujur Bapak Ibu Saudara. Kita tahu larangan-larangan Tuhan. Pada faktanya setiap hari kita banyak melanggar. Ya kan? Kita tahu jangan berdusta. Kita masih bisa berdusta. Dan kita perlu Roh Kudus untuk terus mengkalibrasi Injil. Injil itu selalu bekerja, firman dan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Dia nggak bisa salah satu. Ya. Dia selalu bersama-sama bekerja.
Jadi kalau kita bekerja dengan Roh Kudus saja tanpa firman itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Kalau guru saya bilang, itu Roh Kudus settingan. Roh Kudus selalu bekerja dengan Injil. Artinya dengan firman. Dia selalu bekerja bersama-sama. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus bukan hanya penunjuk jalan. Yesus bukan hanya guru kebenaran. Dan Yesus bukan life coach. Yesuslah sang jalan yang menjembatani jurang dosa dan maut. Yesuslah kebenaran Allah, satu-satunya ukuran kebenaran Allah yang sempurna. Yesuslah sang kehidupan, pemilik kehidupan dan sumber kehidupan. Apa itu sang jalan? Bukan sekedar memberi petunjuk jalan bagi yang bingung. Tetapi dia yang mencari domba tersesat. Dan menjadi jembatan yang melintasi jurang maut dan dosa. Seringkali kita kalau tanya jalan, kita lihat arah, oh ini penunjuk jalan ke sana. Bukan, Yesus adalah jalannya. Sang kebenaran, bukan sekedar filsuf yang mengajarkan kebenaran, tetapi pribadi tak berdosa yang rela menanggung seluruh kebobrokan dan hukuman dosa kita. Sang hidup bukan sekedar memotivasi cara hidup sukses, tetapi pemilik kehidupan kekal yang rela menyerahkan nyawanya untuk menghancurkan kuasa maut. Dia yang harusnya punya kehidupan rela mati demi kita yang hidup dalam kematian supaya kita bisa hidup. Saya undang pemain musik. Injil bukan hanya memahami Tuhan yang memberi kita hidup kekal, tetapi juga mengalami Tuhan yang menghendaki kita menjalani hidup bersama. So, kenali dia lebih dalam, alami dia lebih nyata. Jangan biarkan sisa beberapa bulan di tahun ini berlalu hanya dengan teori yang membuat kita sombong, atau sekedar rentetan emosi yang membuat kita goyah saat krisis tiba. Uji pengalaman kita dengan firman, dan biarkan firman itu hidup mengubah kehidupan kita setiap hari. Slide terakhir. Karena Injil, kita bukan hanya mengetahui, tetapi juga mengalami. Hidup kita bukan hanya tentang kita, tapi tentang Tuhan. Kita memiliki pengalaman, tetapi juga menguji dengan kebenaran firman. Kita sadar bukan tentang apa dan bagaimana, namun tentang siapa yang memberi, melakukan, serta menjalankannya bersama-sama dengan kita. Sebabnya kenapa firman itu diam di tengah-tengah kita. Ketika kita mengalami penderitaan, dia bersama-sama dengan kita. Ketika kita mengalami kesulitan, dia bersama-sama dengan kita. Kita mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak mengenakan, dia ada bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita. Kalau mungkin kita hidup happy terus, kita mungkin akan menjadi orang yang sombong. Tapi kita begitu mengalami hal yang tidak mengenakan kita, dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Menguatkan kita, menjalani kehidupan kita sampai waktu kita tiba. Tuhan Yesus memberkati kita.